Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Oke, anak-anak, hari ini pembelajaran kita masih di tema 4, sub tema 3, muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, siapkan buku pena 3B dan buku paket tema 4 dan buku tulis muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa alat tulisnya. Oke, anak-anak sudah siap semuanya? Tentu sudah ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran. Yang kedua, dapat menemukan dan menyusun kalimat saran dalam teks percakapan. Kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, permasalahan kamar Lani kotor. Kalimat sarannya, seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Contoh kedua, permasalahan halaman rumah Dedi kotor. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi membersihkan halaman rumahnya. Ayo, buatlah sebuah kalimat saran dari permasalahan berikut ini. Permasalahan belanjaan ibu tertinggal. Kalimat sarannya, kalimat saran dari teks, kalimat saran berisi solusi terhadap masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Perhatikan contoh berikut. Menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Orang tua telah menjaga dan merawat kita sejak kecil. Oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Anak harus berterima kasih dan mendoakan orang tua setiap kita. Kalimat saran yang terdapat pada teks di atas adalah, oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Perhatikan teks berikut. Dalam satu keluarga, sesama anggota keluarga harus saling menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban. Di dalam kewajiban terdapat hak yang kita peroleh. Kewajiban dan hak harus hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ayo sebutkan kalimat saran yang terdapat dalam teks di atas. Langkah-langkah menulis kalimat saran. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku.
Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Lampu kamar Dedi sangat redup. Permasalahan dalam kalimat tersebut adalah lampu kamar Dedi redup. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi mengganti lampu kamarnya. Ingat, kalimat saran harus ditulis dengan bahasa yang santun. Selain itu, kalimat saran juga diakhiri dengan tanda baca, titik. Ayo perhatikan gambar berikut. Cermatilah permasalahan dari kalimat berikut. Setelah itu, buatlah kalimat sarannya. Pakaian milik Komang tampak tidak rapi. Kalimat saran yang benar adalah menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Kalimat saran berisi pendapat atau mengatasi masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan kata bicara kita tidak tersinggung. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau yang kita dengar. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam buku catatan. Gunakan kalimat efektif dan kata baku. Dalam menulis kalimat saran, menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan. Dedi ingin rumahnya bersih sore hari. Dedi melihat lantai teras kotor. Kalimat sarannya, Dedi sebaiknya menyapu lantai teras hingga bersih. Oke, anak-anak sudah paham ya pembelajaran kita hari ini tentang kalimat saran? Baiklah, tugas anak-anak membaca buku Bu Pena 3B halaman 145 sampai 146 muatan bahasa Indonesia dan halaman 156 sampai 157. Dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Tugas tambahannya yang dikirim ada di buku paket tema 4, subtema 3, halaman 96, nomor 1 sampai 5, dan halaman 97, nomor 1 sampai 5. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu. Selamat belajar buat anak-anak. Selamat bertugas buat Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari dengan pembelajaran lainnya.